Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hasyim dengan tema agar zikirmu bisa menjadi senjata. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hasyim diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu jemaah yang berkah Allah, salah satu nikmat pada kita, Allah takdirkan kita duduk di saat orang-orang lagi berjalan di luar. Dalam hadis Imam Bukhari dikatakan, apabila seseorang hamba sholat di masjid, lalu dia tetap fi musalla, dia tetap duduk di tempat dia sholat, di tempat kita sholat semua, maka malaikat rahmat mengatakan, Allah marham, ya Allah rahmati orang yang duduk ini. Dalam riwayat yang lain dikatakan, Allahumma sholli alaihi, ya Allah sampaikan rahmat keberkahanmu kepada orang ini, mada fi musalla, selama dia masih duduk di tempat sholatnya. Ini kan tempat sholat kita semua. Jadi Bapak Ibu sadar atau tidak, malaikat dari tadi itu doa di ubun-ubun kita, dan mereka tadi itu datang bertahap, pindah, ngasih tahu, sana ada majelis, sana ada majelis, ya. Tidaklah ada satu majelis, malaikat-malaikat mengumumkan kepada malaikat sekitarnya, halumma ila hajatikum. Ya, tidak ada satu majelis melainkan malaikat, nama malaikatnya malaikat sayyarah, malaikat yang bertebaran di mana-mana. Tugasnya cuma satu, meramaikan majelis-majelis ilmu dan zikir. Semoga majelis kita termasuk majelis yang diridhai oleh Allah SWT. Jadi ini kalau kita dibuka nih mata batin oleh Allah, ini nggak ada atapnya. Lalu melihat ke atas doa bersayap sampai rambut sana. Maka sebagai tanda terima kasih kepada Rasulullah SAW, kita kirimkan Al-Fatihah untuk beliau, untuk guru-guru kita semua, orang tua kita, dan semua yang hadir malam ini. Semoga Allah membukakan hati kita semua. Al-Fatihah. Kembali kepada doa malaikat tadi. Ternyata ada sir rahasia yang sering kita lupa. Setiap kali masuk masjid ada doa. Apa doa masuk masjid? Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Tapi di hadis lain cukup salawat. Saya bertanya-tanya, kok di hadis ini salawat, di hadis ini doa? Ya Allah, bukakan bagiku pintu-pintu rahmat, bukan satu pintu. Abwaab itu plural, jamak daripada bab satu pintu. Kalau abwaab banyak pintu. Ya Allah, bukakan bagiku pintu-pintu rahmat. Pintu rahmat itu tidak hanya kiri kanan, itu dari atas, macam-macam. Tapi di hadis lain, masuk masjid cukup baca sholawat. Saya lama mentafakuri hadis ini. Ternyata pintu rahmat itu adalah Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau kita sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, rahmatnya turun 10 kali. Kalau kita doa, Allahumma ftahli abwaab rahmatik, dibuka juga, tapi belum tentu 10. Ya? Oleh karena itu ulama kita menggabungkan doa masuk masjid. Jadi jangan lupa masuk masjid baca doa. Nong-selong ada ini tempat malaikat rahmat berkumpul. Tidak ada tempat ibadah yang menyembah Allah di dalamnya, melainkan malaikat rahmat berkumpul di dalamnya. Jadi kalau masuk, tenang dulu sebentar, kaki kanan dinaikkan. Ya, tadi begitu ya. Masuk aja. Ya, belajar tempat rahmat bercucuran. Rahmat bercucuran, dan rasakan kalau hati sudah terkoneksi, nikmat rasakan. Maka Bapak Ibu ini kalau zikiran sendiri 10 menit terasa lama, tapi kalau ngaji ta'lim 1 jam pun terasa sebentar. Kenapa?
Karena ta'lim itu adalah buah-buah dari taman surga. Kalau zikir kadang-kadang belum matang buahnya, makanya kadang zikir pahit, ya, karena dia ngobatin dulu. Zikir itu ngobatin. Az-zikru syifa'u. Zikir itu obat bagi orang yang sudah lama berzikir. Zikir itu tidak hanya obat, bisa jadi silah, senjata. Ini ulama itu gak perlu bisa bersilat, cukup dia doa, selesai. Ulama orang kenal Allah, ya. Tadi kita makan, teman-teman pada senang. Makan di suatu tempat, kawan kita yang sudah niat membayar, tahu-tahu kaget sudah dibayarin. Gak kenal juga nih orang berdua. Dia sebut, saya murid Habib Fulan. Oh, langsung. Jadi cukup dengan saya murid Habib Fulan, bertawassul sama zuriatnya, sudah senang. Apalagi tawassul dengan kakeknya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau masuk masjid, ini tempat rahmat, mereka minta Allah maftahli. Nah, adik-adik itu udah hafal, cuma mereka kan anak-anak, tidak mengerti rahasia. Kita kalau sudah mengerti rahasia, kita ambil. Jadi kalau masuk masjid, tenang dulu sebentar, qalbunya diajak masuk. Masukkan kaki kanan, baca doa, Allah maftahli wa rahmatik, tambahkan salawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Jadi dapat semuanya, ya, gabungan. Jadi ulama itu meriwayatkan banyak hadis, lalu mereka gabung jadilah sebuah panduan amalan. Jadi malaikat apa yang mengiringi orang haji? Banyak nama malaikatnya, tapi terkumpul dalam satu par malaikat rahmat. Jadi malaikat itu ada kayak habaib, ada fam-famnya, kayak bangsa, ada suku-sukunya. Ada suku Bugis, Banjar, Jawa, Sunda, Minang, Aceh, macam-macam, Madura, semuanya ada. Kalau asli Kalimantan namanya apa? Dayak. Di sana juga begitu, malaikat itu ada fam-famnya. Maka ada malaikat yang nama belakangnya pakai il, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ada yang belakangnya pakai an, Ridwan, Kiraman. Ada yang pakai in, kita katibin, hafizin. Ada yang pakai ta, sayyarah, hafazah. Itu fam-fam kan? Hamalatul arsh. Ada malaikat zikir-zikir, malaikat azkar, ya, banyak. Malaikat itu punya tubuh, tapi bukan tubuh fisik. Tubuhnya, tubuh nur. Kalau tubuh kita kan tubuh tin, kita kan tercipta dari tanah, maka tubuh ini tanah, ini, maka disebut tubuh fisik tanah. Mereka tercipta dari cahaya, maka tubuh mereka jisim nuri, jisimnya jisim nur. Kita ada darahnya, Pak. Kalau kurang darah kita gimana? Disuruh makan ini, makan itu, ya. Ada makanan khusus yang bisa meningkatkan darah. Kalau kita lemas, semuanya dikasih minum nih airnya. Malaikat itu juga sama. Malaikat itu punya nutrisi, punya makanan, punya sarapan, punya cemilan. Ya. Kalau malaikat menghadiri majelis zikir, dia sedang pesta. Jadi kapan pesta malaikat? Kalau ada majelis zikir. Di atasnya pesta lagi, taklim. Jadi kapan mereka kemudian gimana? Kalau ada taklim. Antum ngumpul baca Ratibul Haddad, itu malaikatnya senang sekali. Maka orang-orang tertentu yang rohaninya lembut, rohaninya bening, itu bisa merasakan kehadirannya, penciriannya bulan Ramadan berdiri. Pas zikir, ya, ya qawi ya matin, gitu ya. Ada kan zikirnya, macam-macam zikirnya tuh. Kalau Ratibul Attas itu bismillahnya diulang-ulang, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada sir, ada rahasia semua di situ. Dan ternyata di setiap huruf-huruf zikir, terutama zikir-zikir Qur'ani, di situ ada malaikat ribuan yang memikul, yang membersamai lafaz tersebut. Jika dibaca dia hadir. Ya, hati-hati, setan, iblis, karena mengenal rahasia itu, dia siapkan tentara-tentara malaikat palsu. Inilah yang dijadikan untuk menyesatkan calon-calon wali Allah. Dia lihat ke malaikat, padahal bukan malaikat. Iblis ini kan dulu pernah jadi pemimpin malaikat di surga. Mimpin zikir, mimpin ibadah malaikat di surga. Tapi, mohon maaf, imam masjid ada yang sok nggak?
Kalau nggak ada saya nggak jadi ini, nggak jalan, majelis nggak jalan. Ada yang ngomong gitu kan? Saya banyak Pak dengar. Yang begitu biasanya nggak mau ikut ngaji mas saya biasanya. Kalau ikut ngaji biasanya itu hilang. Rata-rata nggak mau ngaji, ngerasa udah alim, ngerasa sudah cukup dengan rotib-rotibnya. Nah itu rotib kan ditulis di zamannya. Zaman sekarang ada rotib baru, ada rahasia baru. Kan kita belum keluar ini juga, ya tahap lah ya. Ada wirid-wirid untuk senjata di zaman ini. Dulu masyarakat kita buat zikir untuk zaman dia. Untuk setiap masa ada ulama yang meramu zikir-zikir Quran Sunnah, bahkan mereka dapat persetujuan dari Allah secara rohani. Itu dikumpulkan untuk senjata akhir zaman. Kita jangan bilang, oh itu buat zaman baru, tidak. Al-Habib Al-Haddad, Abdullah Al-Haddad, dia kan juga mengumpulkan yang sebelumnya belum dikumpulkan, ya? Al-Habib Al-Attas, dia mengumpulkan kumpulan zikir sebelum beliau itu orang tidak berzikir seperti itu. Hasan Al-Banna nulis Al-Ma'thurat, itu kan tadinya sudah ada yang lebih lengkap, dia buat versi dia sendiri. Setiap wali-wali Allah itu dia punya perbendarahan zikir, ya. Namun mereka ini tidak mau sombong. Kalau masih ada yang lama pakai dulu, kita tambahin dikit gitu, ya, khawatir umat pada kaget. Jadi saya, walaupun saya mengijazahkan di majelis Ratibul Haddad, Ratul Attas, saya punya wirid sendiri Pak, yang nggak ditulis di situ, ya. Tapi dari Quran juga, dari Sunnah juga, dan dalam pengalaman rohani sendiri kita mendapatkannya. Tentu nggak boleh keluar dari kaidah Al-Quran dan Sunnah, karena Al-Imam Junaid mengatakan ilmuna muqayyadun bil kitabi was sunnah. Ilmu kami, ilmu zikir ini, ilmu ma'rifatullah berkaitan muqayyad, nggak boleh keluar dari kitab dan sunnah. Jadi malaikat-malaikat mereka kalau mau makan, mau minum, mau pesta, apa yang mereka lakukan? Mereka hadir di majelis zikir, ya. Berarti Bapak Ibu ini kalau rutin buat majelis, di sini sudah ada majelis rotib, ya? Udah rotib apa? Belum punya. Harus ada rotib sekali seminggu aja, malam Jumat atau pagi Jumat atau pagi subuh. Ratibul Haddad atau Ratibul Attas. Ratibul Attas jarang ya. Mau nggak ngamalin? Ya. Dia tuh bawa kertas kosong ada ijazahnya. Ratibul Attas, amalin itu asrar-asrar basmalah ada di sana. Harus punya wirid. Kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq yang dinukil oleh Imam Al-Qushayri dalam Ar-Risalah Al-Qushayriyah, zikrullah itu adalah senjatanya murid, senjatanya salik. Murid, kalau wali beda. Murid senjatanya apa? Zikrullah. Senjata kalau di zaman sekarang seperti pistol. Kita punya tujuan nih, menembaknya pakai apa? Pakai zikrullah. Punya musuh, membanginnya pakai apa? Pakai zikrullah. Itu kalau murid. Kalau wali beda. Wali nggak begitu dia mekanismenya. Kalau wali itu ada musuh, nggak mesti dilawan. Kalau bisa jadi kawan, nah itu wali itu. Kalau ada orang dendam, nggak balas mendendam, tapi justru kemudian diperbaiki kalbunya, itu wali orang. Ya, kalau murid mesti emosi, ya, singgung dikit, colek dikit, nggak tahu dia, saya di pemegang Ratibul Haddad, Ratibul Attas, itu kenapa? Emang sih itu udah jadi sakti pakai roti. Ayo coba sini, ya, colek dulu sini, tumbang kali. Jangan kita merasa hebat dengan wirid-wirid kita, biasa aja. Yang bisa bikin kita zikir siapa? Kita doa, Allahumma a'inni ala zikrik, ya Allah bantu aku berzikir. Benar. Jadi yang bantu kita zikir siapa? Kalau Allah nggak bantu, antum nggak bisa menyebut nama Allah. Itu nama Allah lebih berat daripada langit dan bumi. Diturunkan kepada gunung-gunung yang hancur, bergetar dia, khasyi'an mutasaddi'an. Tapi manusia punya chip, punya rahasia di dalam dirinya, namanya kolbu. Kolbu ini mampu menampung zikrullah. Maka kolbu itu disebut kolbu karena dia elastis, tidak kaku. Orang-orang kaku tidak akan bisa menampung rahasia-rahasia Allah. Jadi nggak boleh kaku ya. Nggak ada namanya manhaj kaku, nggak ada.
manhaj kita, manhaj qalbiyah, ruhiyah. Kolbu itu ngikutin nama-nama Allah. Maka dia nggak selalu keras, ada lembutnya. Nggak selalu lembut, ada tegasnya. Ya, nggak selalu nangis-nangis. Ada saatnya suaranya naik, tapi nggak marah-marah mulu. Masa ke ta'lim marah mulu? Capek juga kita ya. Kita kan bukan makhluk binatang buas kerja yang marah mulu tiap hari. Kita juga ada sisi lain. Ya, Allah itu sisi lembutnya lebih banyak ditampilkan daripada sisi kerasnya. Maka coba lihat setiap surat, kecuali satu surat, dimulai dengan Rahman, Rahim. Ya, benar. Kenapa Allah tidak menggunakan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha merubah, yang maha perkasa, yang maha menghancurkan? Ya, Allah nggak gunakan itu. Tapi kenapa orang membayangkan Allah itu tegas, Allah itu kasar, Allah itu pemarah? Ini bayangan anak-anak tuh, kan bapak ini sering marah nyuruh anak sholat. Ya benar ya, ibu-ibu jangan suka marah-marah nyuruh anak sholat ya. Anak itu dia nggak senang serius-serius amat, benar ya? Masih berbingung tuh, diajak ngomong gitu nggak connect. Maka mereka mau ke masjid, saya udah senang. Jadi salah satu yang bikin saya senang di masjid ada anak-anak mau diribut di luar. Kalau di dalam mungkin bisik-bisik, mau diribut di luar, itu saya senang sekali. Karena anak-anak ini nggak ada dosa. Kita mata nakal dikit dosa pak. Anak-anak nggak ada dosanya. Jangan-jangan kita selamat karena ada anak-anak. Maka dulu kakek dari guru kami, Syekh Taufik Al-Buti, dia punya kakek namanya Mula Ramadan Al-Buti. Kalau ada kejadian besar di Damaskus, Suriah, maka untuk sholat hajat atau sholat istisqa atau sholat apa, itu dikumpulkan anak-anak. Suatu kali paceklik tidak turun hujan berbulan-bulan. Kebayang nggak? Hujan nggak turun berbulan-bulan, itu air nggak ada. PDAM belum ada zaman itu. Datang ke Maulana Mula Ramadan Al-Buti. Lalu beliau bilang, baik, kalian yang besar-besar puasa, nanti di hari ketiga kita berkumpul di Masjid Jami, bawa anak-anak kalian semua di bawah. Benarlah, ketika khutbah istisqa ini kan khusus doanya. Beliau baru doa, yang pertama nangis bukan bapak-bapak, yang pertama nangis air mata anak-anak turun, hujan langsung turun. Itu anak-anak tersentuh dengan doa. Aki-aki ini namanya Maulana Ramadan, Mula Ramadan Al-Buti. Ternyata beliau seorang wali Allah. Doanya mustajab. Dia tahu menjadikan doa, menjadikan zikir untuk memanjatkan doa. Zikir itu senjata. Yang ahli pakai senjata siapa? Bapak bisa main pistol nggak, Pak? Pistol-pistolan ya? Oh, Bapak ini jago main pistol kolbu, nembak orang. Yang jago main senjata siapa? Gak usah senjata pistol lah, pisau, pedang. Saya kasih Bapak pedang, bisa ngelawan saya nggak? Sama-sama kalah kita, Pak. Karena sama-sama nggak bisa berlatih. Kita mau mukul kemana, perginya kemana ya? Cara megangnya nggak bener. Punya pedang begini, nggak nyambung, nggak kena, nggak kuat, colek dikit jatuh. Tapi sama ahlinya, nah, orang yang ahli ini sudah pernah berlatih. Dia berlatih. Baru dia jadi ahli, baru zikirnya dapat menjadi senjata. Jadi kenapa zikir kita nggak jadi senjata? Karena kita nggak terlatih. Itu sebabnya saya menyarankan di sini ada majelis zikir rutin terus. Nanti Bapak coba lihat, mungkin awal-awal masih sepi. Tapi kalau sudah rutin, ini ustadznya kan nggak sabar. Jadi ustadz nggak sabar, gimana sih jadi ustadz? Gimana menjadi murabbi, pembimbing ruh, pembimbing nafsiyah? Dia aja nggak sabar sama dirinya, gimana mau sabar sama orang lain? Ya? Jadi mulai, orang mau 7 orang, mau 5 orang, mulai. Jadi bid'ahin orang, biarin. Kita zikir aja, Pak. Saya pasti terantum dibid'ahin orang. Ya, kita maklum lah. Ya. Atau ada yang ngomong, dia nggak suka bidahin. Hari gini masih rotiban. Ada yang ngomong begitu, ya. Kita jalan aja, Pak, dan perhatikan. Nanti orang tambah lama, tambah rame. Kita nggak berharap mereka rame, kita berharap Allah ridho. Kenapa rame? Itu pertanda malaikat sudah tahu. Malaikat tahu, Pak. Kalau malaikat sudah tahu, dia berkunjung terus. Jadi malaikat itu lebih disiplin. Kalau Bapak ini sudah punya majelis, itu jam berapa, hari apa, dia sudah datang duluan sebelum kita datang.
malaikat yang dulu hadir. Ntar dia ngabarin lagi ke malaikat yang lain. Karena mereka ini kecepatannya cahaya, maka dia mengabarkan seperti cahaya. Cepet sampai. Manusia itu kan ada sisi fisik. Fisik kita ini mengandung dua, karakter binatang ternak yang suka syahwat, makan, minum, kawin, tidur, bener kan? Udah pada kawin kan? Ya, makan kan? Atau udah nggak butuh makan? Tuh, sama kayak binatang ternak. Mohon maaf, apa yang bedain kita dengan dia? Binatang ternak nggak ada emosi, berarti ada binatang lain sisi kita. Apa itu? Sisi buas, pemarah. Ada yang suka marah nggak? Hari ini bapak dimarahin ibu atau ibu dimarahin bapak? Atau kangen, belum ada yang marahin Ustaz? Maksudnya apa? Masih jomblo. Baik. Ini karakter dua ini, kalau ada rumah makan rame tuh, itu berarti karakternya kita sedang merawat karakter hewan ternak. Benar nggak rame rumah makan yang enak? Itu kita sedang merawat. Kalau binatang buas itu cargawan tuh. Ada sisi lain kita, karakter malaikat. Jadi dalam diri kita ada nur. Nur yang ada dalam diri ini satu jenis dengan malaikat. Dia kenyangnya bukan dengan makan. Dia bahagianya bukan dengan mainan. Dia senang bahagia kalau ada zikir, majelis ta'lim. Jadi nanti kalau pengurus punya ustadz, ya rutin di sini buat zikrullah, nanti akan hidup sisi nur yang ada di orang sekitar. Lambat laun sisi nur yang di dalam diri dia akan hidup. Awal-awal kalau dulu saya masih kecil, kenapa ikut pengajian? Dulu kalau habis pengajian makan-makan. Dan di kampung saya itu kalau pengajian makannya enak, bukan kebuli. Di kampung saya itu ada kambing tuh dibuat rempah-rempah, enaknya bukan main. Ya, kita tahu kebuli baru pas sudah ke Jawa ya. Di Sumatera dulu nggak ada saya ketemu, karena emang di kampung saya nggak ada majelis habaib, nggak ada. Yang mereka nggak percaya habaib dulu, nggak tahu kalau sekarang. Itu kita mau ke majelis karena ada makanan ujungnya. Itu, jadi saya kalau ingat-ingat masa kecil, ini contoh di bapak ini punya memori masa kecil nggak? Coba dengerin Guru Mahmud baca Quran, itu ingatnya jajanan depan masjid. Ya, memorinya begitu Pak. Atau dulu ingatnya orang lagi tarawih di masjid, kita main petak umpet. Karena dengerin orang bulan puasa nuzul Quran. Atau bapak ibu ini udah dari mana-mana kampung. Di kampungnya sebelum subuh, sebelum sholat ada tarhib. Assalatu wassalamu alaik, gitu ya. 5 menit sebelum sholat. Setiap kali mendengar itu, masing-masing bapak ini yang datang memorinya beda-beda. Kalau kampungnya di Bugis, ingat Bugis. Yang kampungnya di Banjar, ingat Banjar. Yang kampungnya di mana kampungnya Pak? Jawa ya Pak. Tuh. Buka Jawa nggak bisa nolak Pak. Ya. Orang Sumatera, orang Sunda, itu dia ingatnya ke sana. Kalau dulu di masa kecilnya dia mendengarkan itu sebelum sholat, itu menjadi memori. Itu menjadi apa? Memori. Nah, Bapak Ibu yang karena Allah, itu memori ini, memori telinga, pendengaran. Kita punya memori yang lain, memori nur. Nur itu memorinya zikrullah, zikir. Maka setiap kali ada zikrullah, dia kayak ingat sesuatu tapi dia nggak tahu dia ingat apa. Benar nggak? Orang kalau zikir yang enak, dia akan connect kepada sesuatu tapi dia bingung dia sebenarnya ingat siapa. Ada yang ingat wajah Allah nggak? Nggak ada kan? Nah, karena kata wajah di situ bukanlah wajah. Wajhun laka wajhin, itu wajah tapi bukan muka seperti ini. Wajah itu kan sesuatu yang menghadap. Disebut wajhullah, itu adalah cara Allah menghadap kepada hambanya. Ya, di saat Bapak Ibu itu zikir, sebenarnya Allah lagi memandang. Senang nggak dipandang sama orang cantik, orang gagah? Ibu-ibu diperhatiin cowok keren, mau nggak? Salah tingkah ya. Nah makanya orang kalau zikir, bulu romanya merinding. Itu dia lagi dipandang Allah. Merinding itu. Dia pinggulnya pasti merinding. Allah sedang memandangnya.
Nah, Allah itu, ini kajian tauhid, tapi tauhid versi ahli hakikat, bukan versi kelompok sebelah kiri dan kanan. Ya, istilahnya sama, maknanya berbeda. Ini namanya tauhid ma'rifat uluhiyah. Kita tambahin istilah ma'rifat depannya. Tauhid ma'rifat uluhiyah, ada tauhid ma'rifat rububiyah. Ketika hamba berzikir, Allah sedang memberikan ma'rifat rububiyah kepada kita. Apa maksudnya? Rububiyah itu adalah, ini tolong diingat-ingat ya, rububiyah itu keesaan Allah yang Allah pancarkan melalui makhluknya. Ini kalau di kelompok sebelah, saya nggak ada urusannya, kita lagi nggak bahas kelompok sebelah kiri dan kanan ya. Ini kita lagi bahas kita dan Allah. Kita dan Allah. Jadi Allah kalau menyebutkan wajah, itu maksudnya apa? Ya, wajhur rububiyah. Ya, wajah rububiyahnya, wajah itu menghadap. Bapak kalau menghadap pakai punggung pakai ini, maka ini yang disebut wajah, benar. Kan Allah bukan makhluk, ya, Allah bukan makhluk. Karena Allah bukan makhluk, maka menghadapnya bukan dengan wajah fisik, bukan juga dengan wajah batin, tapi dengan tauhidannya. Saat si hamba menyebut nama Allah, berarti Allah sedang ingin mengangkat dan memuliakan si hamba menjadi pantulan wajah rububiyahnya. Rububiyah artinya penciptaan, pengaturan alam semesta. Jadi kalau Bapak dizikir, itu rububiyah nur. Nur yang muncul namanya nur Rabb, rububiyah. Kenapa? Wajhur rububiyah, ada rasa yang muncul kalau orang berzikir dengan itu. Nah, di sini ada dua cabangnya. Allah itu sering menyebut dirinya Rahman dan Rahim. Ini disebut dengan Jamal. Allah Maha Indah. Allah Maha Indah. Oke? Kalau rasa ini yang muncul, Bapak nangis. Pernah nangis nggak lagi zikir? Atau tenang? Kalau zikir terasa tenang, adem, itu namanya dapat keindahan dari Allah. Senang nggak dibawa ke tempat yang indah-indah? Senang. Dengerin suara merdu, suka nggak? Suka ya? Itu secara fisik, apalagi secara ruhani. Ruhani kita nyaman sekali kalau mendapatkan cahaya itu. Bapak Ibu kalau lagi gelap, takut atau senang? Ibu-ibu senang gelap apa senang terang? Terserah bapak-bapak katanya. Baik. Ini saya nggak ngomongin bab itu Pak, jangan jorok ini, vulgar ini. Karena kita punya sisi lain ya. Azan ya? Beda. Kalau kita gelap, kita takut. Sama orang yang tidak ada nama Allah di dalam dirinya, maka kolbunya gelap, pikirannya gelap. Kalau pikiran sudah gelap, itu namanya stres. Pernah panik? Pernah panik? Ya, biasanya orang baru beli mobil baru, motor baru, kegesek dikit marah-marah, panik. Padahal kan tinggal dibenerin, Pak. Ya kan? Dia marah nggak marah, pasti dibenerin nggak? Tuh, kenapa harus marah-marah? Panik, karena kolbunya, pikirannya gelap. Oke? Berarti harus latihan zikrullah. Kerja kenapa mau berangkat pagi pulang sore? Kenapa? Karena pengen dapat duit supaya bisa beli listrik, teranglah rumah, ya. Benar. Orang kalau kerjanya rajin, dia dapat usahanya, hasil usahanya juga jelas. Sama, prinsip rohani sama. Kalau rajin bekerja dengan rohani, maka kita akan mendapatkan gaji-gaji rohani. Kita kerja, dapat duit, senang, benar? Senang dikasih duit? Tuh kan, jujur benar. Senang dikasih duit? Rohani ini dapat gajinya. Apa gaji rohani? Ketenangan. Bukan senang, tapi tenang. Mau punya duit, tapi nggak tenang. Ini contoh gampang, Bapak pakai dompet, duitnya banyak, jalan di keramaian, tenang nggak? Beneran?
ntar ada pencopet. Nah, diumpetin nggak? Nah, ini rahasia Pak. Kalau orang punya rahasia zikrullah pasti diumpetin, karena bisa dicuri oleh syaitan. Paham? Dicurinya gimana? Dipancing-pancing. Bicara setan nih, nyuri nih. Pancingnya bisa lewat emosi, nggak bisa lewat emosi, lewat nafsu biasa, nafsu rendahan. Nggak bisa juga lewat apa lagi? Lewat sesuatu yang kita semuanya senang, yaitu sum'ah wal ujub, pamer, posting, ngomong. Pas lagi taklim subuh tidur, ditanya, bro kenapa ente tidur? Malam tadi tahajud 11 rakaat bro. Itu dicuri sama syaitan. Paham? Itu udah kecuri dah, harus diambil balik. Ta'awuz cepat-cepat, a'udzubillahi minasyaitonir, terus balikin tuh, dibalikin nanti. Nggak berhasil juga. Nah ini banyak nih, mumpung di masjid, musola masjidnya lagi bangun nih, yang sedang bangun tulus-tulus benar Pak. Kenapa? Ini diintai terus sama setan. Setan itu paling senang mengintai orang yang berjasa untuk umat. Gimana cara ngintainya? Nanti dia kirim tentara dia, panas-panasin tuh orang supaya nyinggung si panitia, pengurus masjid. Udah jadi masjidnya, kalau perlu jangan jadikan dia pengurus lagi. Udah gak jadi pengurus, setan bilang, bro itu kamu dibuang sama mereka, padahal kalau nggak ada kamu masjid ini nggak jadi. Nah, itu jelas kedengeran sama saya Pak. Kedengeran setan yang ngomong. Serius. Datanglah, itu banyak ada di beberapa masjid. Setiap sampai di masjid itu datang tiba-tiba orang-orang lama yang sudah terbuang. Padahal orang nggak buang, orang justru pengen dia nggak usah mikirin lagi, istirahatlah, fokuslah ibadah. Tapi setan bilang kau dibuang. Padahal aktivitasnya sama. Maksudnya kamu sudah capek-capek bangun masjid, udah sekarang kamu istirahat, nikmati, jangan ngurus lagi. Tapi setan ngomong, tuh ada anak muda sekarang kurang ajar. Bener? Kalau bukan karena kamu dia nggak bisa sholat di situ. Mau kata-katain sekalian, bener. Maka setan memanfaatkan emosi kita, lalu kita ngomong, itu masjid, kalau bukan karena saya, ngomongnya ke saya Pak, dia nggak tahu saya, dengerin dia, kita intelnya dia kan, intelin setan kita. Kalau bukan karena saya nih Ustaz, ini masjid tak jadi, kena si Bapak. Langsung kita peluk-peluk Pak, udah tua. Ini kan kalau perempuan namanya Pak Baper ya. Nangis-nangis lagi, ini setan yang tentu. Kalau bukan karena saya ini mesti gak jadi Ustaz. Akhirnya saya bilang, Pak, mau amalan bangun masjidnya Allah kekalkan? Oh mau dong, cukup. Nah, saya agak kenceng, kita tepuk ini. Cukup ngomong begitu ke saya, tidak usah ngomong ke orang lain. Karena barusan amal Bapak dicuri sama Tony, ya teman dia Tony, ada syainya. Kalau syainya syai Yaman kan boleh, syailillah. Bapak Ibu yang bukan Allah, inilah yang harus kita jaga. Jangan cuma rajin menabung zikrullah, tapi juga harus menjaganya. Ya, kajian ini sebenarnya judulnya Tazkiyatul Qulub, pembersihan kolbu. Ya, judulnya dikasih di belakang. Kolbu itu dibersihkan dengan istighfar dan tobat, lalu dinutrisikan dengan zikrullah. Lebih dulu mana? Pasti ada yang bertanya, lebih afdal zikir atau istighfar? Bersihkan dulu kolbunya, baru isi. Seperti saya bersih, lihat nih bersih itu enggak? Kalau bersih baru saya isi. Bapak Ibu mau nggak minum? Sukanya jus apa Pak? Jus tua. Namanya doang. Karena ada namanya ketoprak setan. Yang makan siapa tuh? Banyak setan. Senangnya jus apa Mas? Kan lewat Pak Mas. Air putih ya Pak? Ada jus air putih? Oke, ini air putih ya. Kalau di dalamnya ada semut gimana? Mau minum nggak? Apa? Serius? Waduh, gawat. Ya udah, di dalamnya ada mau? Ya. Yang habis bekas saya ya. Ini Pak.
itu orang mahabbahnya sudah melebihi. Ya udah tekan silakan. Saya sudah kenyang, habis ditraktir orang, sampai bingung mau makan apa. Kalau bapak lain cerita, mau nggak di gelas ada lalat terus minum, airnya bersih, lalatnya menjijikkan. Pernah saya makan gulai namanya kepala kakap, udah seneng, tahu-tahu ada rambut, jadi nggak nafsu makan, Pak. Ya, kalau saya lagi kenyang, kalau kenyang padahal nahan hatinya. Ada perasaan gak nyaman. Kalau di kolbu masih ada sesuatu kotoran, itulah yang membuat kolbu tidak dapat menikmati zikir apapun. Oleh karena itu harus belajar cara membersihkan kolbu. Caranya istighfar kolbiyah. Di kolbu itu ada noda-noda, catat dalam hati. Pertama, syirik. Orang Islam kan gak ada yang syirik. Cuma ada orang Islam nuduh kita syirik, Pak. Benar ya? Bapak kan suka rotiban. Oh, ada tawasul, dia kan itu syirik. Dia nggak tahu arti syirik itu apa, tawasul itu apa. Dia punya bayangan tawasul itu nyembah selain Allah. Jadi dia buat definisi sendiri, terus dia kafir-kafirkan sendiri. Padahal istilah itu bukan istilah dia. Jangan buat istilah sendiri. Coba ketoprak setan itu isinya apa? Ketoprak kan namanya ketoprak setan, sama kayak hotdog. Emang itu ada dog di situ? Ada dog nggak di situ? Ini adik-adik ini suka hotdog kan? Nggak tahu kali dia hotdog ya? Hotdog itu artinya apa? Anjing hot. Ya. Anjing panas. Tapi isinya anjing nggak? Enggak. Kalau orang makan dia bilang anjing lo gitu. Iya, dia lagi kesel sama orang. Tapi isinya nggak ada anjingnya, Pak. Makan begitu haram nggak? Kalau orang yang mengartikan ini salah, itu anjing panas, haram. Dia mengharamkan sesuatu yang dia tidak tahu. Sama orang yang mengharamkan tawasul, dia punya definisi sendiri, kita kasih tahu dia nggak percaya. Paham ya? Nah, inilah masalah kenapa tidak selesai antara umat Islam sesama umat Islam, karena tidak mau konfirmasi benar nggak istilah saya ini. Dulu saya dikabarin itu orang ziarah kubur tuh menyembah kubur tuh. Kita ikut-ikutan juga mensyirikkan orang ziarah kubur. Akhirnya kita penasaran, kita datang ke majelis kubur yang itu, ternyata nggak ada tuh nyembah kubur, malah doa Allahumma warhamhu. Mana yang nyembah kuburnya? Ternyata manhaj su'uzon, ini berbahaya. Manhaj buruk sangka, ini berbahaya. Allah mengajarkan husnuzon, dia bersu'uzon. Melanggar sunnah nggak? Maka manhaj sunnah itu bukanlah manhaj nyala-nyalain orang. Manhaj sunnah itu manhaj berhusnuzon kepada banyak orang. Ya, udah husnuzon hari ini? Udah, beneran. Tadi jalan kayaknya ngebut-ngebut, ngebel-ngebel orang malah tuh. Baik, ya, sebagian berapa? Sudah cukup ya? Ya? Pertanyaannya, baik. Silakan. Langsung saja baik pertanyaan. Tapi terkait dengan masalah hidup, mungkin dalam kitab Al-Sari itu ada beberapa kitab Syamsul Fakhrul Hikmah dan Maqasid Hikmah. Di sana dikatakan mungkin tapi adalah khusus atau poin ada alasan, ada wajib dan sebagainya. Kemudian bagaimana ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kami ingin tahu apa yang dimaksud tauhid mereka, yaitu tauhid tidak pribadi dan bedanya dengan tauhid kita tentang wahdaniyah. Di dalam kata suci dikatakan wahdaniyah Allah itu juga tiga, sifat juga dalam Quran. Dan kita rububiyah, asma sifat. Dan di sini tolong dijelaskan kita perbedaan. Oke. Borong nih Ustaz. Borong bener ini ya. Itu yang pertanyaan kedua saya jelaskan di majelis setelah ini. Ya, insya Allah. Habis ini kita pembahasannya perbedaan tauhid Ahlus Sunnah Asy'ariyah dan Salafiyah Wahabiyah.
Insya Allah. Tambahin nanti sufia. Sama-sama istilahnya uluhiyah rububiyah, tapi beda definisi. Nanti antum lanjut ke sana ntar ya. Sedangkan yang pertama tadi tentang kitab apa? Syamsul Ma'arif karya Imam Al-Buni. Kitab ini tidak diperkenankan untuk dipakai kecuali orang yang langsung talaki, dapat ijazah dan ngaji kepada ahlinya. Karena wifik ini kalau nggak jalur wali Allah pasti wali setan. Itu walaupun kitabnya ditulis wali Allah. Al-Buni kan wali Allah. Dia sezaman dengan Ibnu Asakir al-Hadis. Lalu disebutkan dalam kisahnya itu. Begitu juga Ibnu Thahir as-Silafi. Beliau ini ditanya oleh Ibnu Thahir as-Silafi dan teman-teman ahli hadis. Al-Buni, Anda ini kok ngomong yang aneh-aneh? Kata beliau, enggak, saya ngomong aneh. Semua yang saya bicarakan asrar Quran. Ternyata dia difitnah. Maka sudah jadi tabiat sunnatullah. Siapapun yang memegang ilmu Imam Al-Buni pasti difitnah. Gantung tinggalkan dulu Ustaz. Karena nggak talaki kan, cuma baca aja kan. Ya jangan, tidak cukup. Itu kitab isinya wifik. Wifik itu dari kata wafaqa, nulis bentuk gores-goresan tertentu dengan simbol-simbol angka yang sesuai dengan jam dan waktu, dan porsi-porsi kalimat dan angkanya sesuai. Misalnya untuk penjagaan rumah. Cuma masalahnya di setiap angka-angka dan huruf itu ada makhluk yang Allah titipkan. Tapi makhluk ini kalau yang buat bukan waliullah, yang masuk adalah tentara Azazil, tentara iblis, tentara jin, bukan tentara Allah dari malaikat. Maka mohon maaf, saya banyak melihat ada orang belajar wifik-wifik ini nggak beres, rata-rata nggak beres, karena dia nggak belajarnya ke waliullah. Terus lewat kitab yang diterbitkan itu banyak salahnya. Karena itu salah satu huruf itu repot nanti kesananya. Mesin salah satu baut gimana? Hancur nggak? Hancur. Salah sekian mili rusak dia. Ini yang bikin santri-santri aswaja banyak jadi begini. Dia kira mau jadi sufi, terjebak kepada kebatinan. Itu namanya kebatinan. Ilmunya ada. Karena ma'rifatullah itu dan ma'rifat ghairillah ada pada huruf dan angka. Simbol-simbolnya ada di huruf. Makanya kalimat-kalimat yang paling dahsyat di Quran itu ada pada huruf-huruf. Bismillah ada pada huruf ba, ada pada titik. Al-Buninya nggak ada masalah. Cuma kalau ada orang nggak punya sanad nyambung kepada beliau, dikhawatirkan enggak ini. Cuma dapat ijazah nggak usah ngamalin. Ijazah umum nggak usah. Dia harus bab per bab dia ngaji kepada gurunya. Dulu di Mekah ada namanya Syekh Mukhtar Al-Tarid, kemudian Syekh Muhammad Ahyad, ya, Syekh Abdul Hamid Amin, guru daripada guru-guru kita di Indonesia. Itu orang Indonesia, cuma tinggalnya di Mekah. Ya, mereka inilah yang menjelaskan asrar itu sesuai manhaj kewalian. Tapi banyak sudah enggak ya. Makanya saya pernah berkunjung ke suatu tempat yang belajar kitab itu. Kita lagi sholat ada orang teriak-teriak Pak. Nah berarti nggak beres tuh. Mungkin dia melihat makhluk aneh-aneh kan. Karena setiap huruf itu ada khadamnya. Khadamnya terbagi dua. Ada khadam langit, ada khadam bumi. Kalau khadam langit malaikat, kalau khadam bumi bentuknya mirip. Maka Bapak kalau ke rumah-rumah makan, ya, klien sensitif tuh tahu wah ini ada raja nih ya. Rajanya yang bikin wali Allah atau wali setan ketahuan juga Pak. Jadi raja wifik itu kayak Sandi Marse. Ya, Sandi, dia simbol-simbol. Orang-orang intel bumi, polisi, tentara, itu dia pakai simbol-simbol dulu perang dunia kedua, pertama pakai simbol. Sampai hari ini perang langit, perang bumi, perang setan, perang malaikat itu pakai simbol Pak. Perang wali-wali Allah itu pakai simbol-simbol, ada hurufnya. Nah ilmu ini insya Allah nanti akan diberikan kepada Al-Imam Al-Mahdi dan semua pengikutnya. Nanti golongan setan dapat simbol juga, tapi beda simbolnya. Maka hati-hati dengan ilmu simbol. Siapa tahu itu simbol-simbol syaitan. Nggak mungkin ilmu kewalian diobral di YouTube. Nggak mungkin mana ada diobral di YouTube. Ya, terakhir cukup satu ya. Atau dari akhwat satu ya. Akhwat satu boleh. Ada? Ada di belakang. Boleh. Yang penting saya ngerti, kalau nggak ngerti saya bilang nggak tahu. Jam
Perbedaan doa arwah. Doa arwah itu bulan Sya'ban ya. Ya, sama. Maksud saya sama nggak? Kita samain dulu nih. Kan kalau bulan Sya'ban ada namanya ruahan, ada doa arwah. Oh, doa para arwah yang sudah wafat. Yang mana Bu? Yang sudah wafat. Oh, orang kalau sudah wafat nggak ada lagi suku Banjar, nggak ada lagi suku Bugis, nggak ada lagi suku Jawa. Kalau orang sudah wafat nih, sukunya mukmin, kafir, waliullah, wali setan. Ada satu lagi, munafik. 5. Kita suku yang mana? Jadi nggak ada lagi, nggak berlaku. Suku-suku yang sekarang itu kan nggak murni juga. Emang Bapak yakin Bapak ini orang Banjar, orang Bugis, orang Jawa? Siapa tahu keturunan Cengho ya? Kan wajahnya mirip kayak ini petarung-petarung Cina. Sedikit. Kayak Bapak ini kayaknya ada Indianya kan? Ini ada Cinanya. Ini campur. Udah mix sudah. Banjar, Bugis, Minang, Jawa, Sunda, Batak, Aceh, lagi Madura, Dayak, apa aja, Arab, tidak Arab, Arab maklum, semua itu cuma suku badan, bukan suku rohani. Ya, Allah itu bisa semua bahasa kan? Kalau di sini bahasa kita beda-beda, tapi di sana bahasanya sama, nggak perlu kursus. Jadi Bapak Ibu untuk bisa jawab pertanyaan malaikat nggak perlu kursus bahasa Arab, harus belajar mengenal Allah, Tuhan Arab dan Tuhan yang bukan Arab. Kan lagi rame. Ya, jadi jangan salah fokus. Kalau ada ustazah ngomong begitu, kita pertanyakan dulu dia siapa yang ngeluarin ustazahnya dia, ya? Stempel ustaznya dari mana tuh? Tapi kalau maksudnya doa dalam bahasa orang Bugis, Banjar untuk arwah beda-beda mungkin, karena beda kiai, beda zikir. Ya, saya aja kalau ziarah bentar doang Pak. Ini kaget-kaget. Dulu kalau mereka ziarah kan 1 jam. Ini sama gurunya. Berdiri lagi kan pegel. Sama kita 15 menit paling lama. 10 menit udah lama banget. 5 menit biasanya sudah selesai. Kita kalau ke kubur bentar aja. Salam, kirim doa, baca zikir yang disenangi orang itu. Lalu kita doa, udah selesai, kita pergi. Nah, kadang-kadang saya zikir dulu sebentar. Kadang-kadang kita bertukar-tukar sandi kolbu ya. Ada Pak sandi-sandi di kubur itu. Ada rahasia-rahasia di situ. Nah, jadi jangan mohon maaf ustazah gak boleh rasis berdoa. Ya. Baik, kira-kira itu karena kami masih melanjutkan perjalanan. Bapak silakan langsung sholat isya, kami jamak sholatnya. Ya. Jadi nggak usah salaman, langsung tawajuh kepada Allah. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga Allah sempurnakan kekurangan kita. Assalamualaikum.